Ya, Assalamualaikum Sobat Tom Jarvis, selamat datang di channel ini. Hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2024, Hari Sumpah Pemuda. Bangkitlah pemuda. Ya, saya sedang berada di depan stasiun Sukabumi. Habis dari ini ya, dari rumah di Jakarta, terus mampir ke Bogor, terus berakhir keretanya di Sukabumi. Jadi rencananya pada siang ini nih, saya akan menuju ke arah timur, menuju ke arah Wonogiri. Kita start dari sini ya. Kenapa sih bila-bilan dari Sukabumi? Karena ada satu bus legend yang saya incar nih. Mumpung masih ada ya, dan mudah-mudahan terus ada dan mulai peremajaan meningkat lah ya. Agak prihatin juga dengan bus ini nih. Nama PO-nya Tunggal Daya. Salah satu PO yang pertama kali nih memperkenalkan kelas eksekutif kepada kami sekeluarga. Jadi PO Tunggal Daya tuh termasuk salah satu PO langganan keluarga kami ya, terutama orang tua saya, ibu saya tuh demen banget kalau naik Tunggal Daya. Kalau ke Jawa atau ke Wonogiri nggak mau yang lain kecuali Tunggal Daya. Nah, bagaimana nih riwayat Tunggal Daya untuk saat ini nih tahun 2024? Mudah-mudahan kita doakan tetap eksis dan terus makin lebih baik dan manajemennya juga makin apik dan tetap terus bertahan sebagai legenda Wonogiri. Oke teman-teman, dari stasiun Sukabumi kita akan menuju ke terminal jalur, terminal bus. Kurang lebih 5 km jaraknya dari sini. Dan selamat kepada teman-teman nih. Semangat ya. Yang udah subscribe, tetap dapat doa, dimurahkan rezekinya dari saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan putus asa. Langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Supaya teman-teman bisa terus didoakan juga seperti teman-teman yang lain. Oke Sobat Tom Jarvis, lanjut ya. Menuju ke terminal jalur Sukabumi. Yuk. Saya barusan nanya ke abang parkir, baik banget tadi ngasih informasi ya. Katanya kalau dari sini nggak ada angkot yang langsung, jadi naik 2 kali atau 3 kali. Yang gampang katanya naik ojek. Ojek aja berarti ya, daripada pindah-pindah. Cuma 5 kilo sih sebenarnya jaraknya. Ya kita coba ini deh, cari-cari makanan apa sih di sini yang menarik. Ini pasar sih. Jalannya jauh juga tuh dari stasiun tuh, deket pasar sana. Jalannya nanjak lagi, panas lagi. Komplit deh. Nggak ada makanan yang bisa dicicip-cicip yang menarik apa. Bahkan nasi padang pun aja nggak ada di sini. Padahal deket pasar loh. Kebanyakan toko-toko. Ya udahlah, kita lanjut aja ke terminal jalur ya. Makan di sana aja deh. Sekalian sholat. Ya ini dia teman-teman, kios-kios, loket-loket agen untuk bus di terminal jalur Sukabumi. Nah itu Tunggal Daya udah standby itu. Tapi busnya belum ada ya, masih sepi. Oke, kita laporan dulu. Mas, Pak, Anjar Pak. Yang malam ya? Iya, semalam. Dengan Pak siapa Pak? Pak Heri Pak. Pak Heri, oh, nomor teleponnya yang semalam ya? Iya Pak. Oke, saya cantumin di video saya nanti ya Pak ya. Yap. Jadi teman-teman kalau mau pesen tiket sama Pak Heri, enak dilayani dengan baik pertanyaan-pertanyaan kita tuh. Jadi berapa Pak harganya Pak? 240. 240 sudah dapat makan ya? Oh iya. Sama snack. Oh dapat snack juga? Iya. Alhamdulillah. Yes,
Kita tunaikan dulu kewajiban, bayar. Paling gak enak tuh kalau kolak kita apa? Bayar. ada loket ini juga ya. Sukabumi Padang tuh MPM, terus ada transport Sukabumi Padang, ada Budiman, ada Bisa Transjawa, Bhinneka Sangkuriang Transport ya, Raja Wali, PO Sinarjaya, Hiba Putra. Lembaran tiket selembar ya. Ini ada nomor telepon call center, silakan di pause. Terus baru lihat nih tiketnya sekarang kayak gini. Dulu sampulan ya. Harganya 240.000 ya teman-teman. Saya dapat kursi di paling depan di belakang sopir, berarti nomor 3 ya. Penomorannya 1 2 3 4. Bukan 1A, 1B, 1C. Oke, kita ada warung Agung Bude Muri, kayaknya enak tuh buat makan sama ngopi. Informasinya hari ini penumpangnya nggak banyak, cuman ada berapa ya, 3 orang. Katanya nunggu sampai setengah 1, kalau nggak ada penambahan jumlah penumpang kayaknya dialihkan ke PO lain. Waduh, udah bela-belain saya dari Jakarta, pengen ngincer ini doang nih, Tunggal Dayak. Pengen nostalgia full trip dari Sukabumi ke Purwantoro ya, karena kan di Jakarta udah nggak ada lagi tuh ya. Mudah-mudahan jalan lah ini. Perjuangan habis subuh berangkat dari rumah. Aduh. Nah, ini dia warung Agung Bude Muri. Ini cabenya dikeluarin semua, Bu? Ngambil sebebasnya. Ambilin aja tuh. Ini buat sayur kacang. Iya, sayur tempe. Sayur tempe. Lihat sayur tempenya. Kalau anak-anak kan makannya kan juga di sini, Pak. Jadi saya mas dapur kan nyatu dengan apa Pak? Dapur kan menyatu sama ini. Oh, ini sayur tempe. Oke, masakan ibu saya nih. Nih, goreng ayam. Kocok-kocok weh, mantap nih. Ayam goreng sama itu sayur tempe sama lalapan sambal. Wah, ini kuahnya ini ya, santan gitu ya. Apa, Bu? Cukup. Cobain ini. Masya Allah, enak banget nih. Persis masakan ibu saya. Tempe gini nih, cocok sama ayam gorengnya. Kalau enggak itu pakai daging empal. Empal goreng. Nah, ayamnya udah matang. Ukurannya sih sedang sih, standar kayak masakan di rumah ya, nggak gede-gede banget. Kalau gede-gede banget malah agak geli gitu. Nasi banyak banget nih sidukin. Wih, sayur sambelnya sabrek-abrek nih, boleh bebas ngambil. Lalapan, kerupuk. Oke teman-teman, kita makan dulu ya sebelum kita lanjut menuju ke arah Wonogiri naik Tunggal Dayak yang insya Allah mudah-mudahan berangkat ya. Nah, perjuangan soalnya. Oke, kita berangkat ya ke dalam. Tadi saya lihat sih Tunggal Dayak udah masuk nih. Nggak tahu jadi jalan apa enggak ya. Dan sekilas tadi ngeliat ada paket yang dimasukin ke dalam bagasi barangnya. Ya mudah-mudahan jalan ya. Bismillah. Habisin dulu nih, nanggung nih kopi. Dan tadi makan di warung Bude Muri. Murah loh. Makan pakai ayam goreng, pakai sayur tempe. Minumnya kopi sama air mineral 600 ml. Itu cuman 20.000 loh. Gimana Pak Eri? Alhamdulillah jalan mangkat. Gak sia-sia tadi. Habis makan doanya makbul.
Kita tadi udah salah di sana ya, ada masjid gede, enak tuh, dingin, adem, gede. Suasananya juga, waduh, sejuk, bawaannya pengen tidur kalau habis kena angin gitu. Ah, ini dia nih. Yang mana nih ya? Ada dua nih. Ya, ini dia nih, karoseri Laksana dengan bodinya SR1 dan kacanya single glass, mantap. Burung dara pada nyamperin tuh, soalnya itu tuh kandangnya ada di atas. Kandang Doro atau kandang burung dara. Wah, klasik banget nih, pakai AC lama ya. Dan itu selendangnya tuh pakai SR1 ya, dia menjuntai dari atas plafon tuh sampai ke bawah, seperti bumerang, dia melengkung gitu ya. Untuk bentuk fontnya juga masih bentuk font lama nih, wih, klasik banget ya. Fontnya, terus kemudian liverynya, bodi dasar putih dengan livery warna dominan biru dan ada kuning dan merah. Wah, pokoknya mantep lah nih, tanpa ada bandu atau topi di depannya. Jadi kaca single, terus kaca di sampingnya juga tanpa stiker-stiker gitu loh, los. Masih tampak ini ya elegan, wih. Klasik itu memang asik ya. Wah, nggak sabar nih naikin ini. Kita coba masuk ke dalam ya, lihat interiornya Tunggal Daya. Bismillah. Ya. Bersih ya. Ini bersih nih. Kursinya menggunakan bahan beludru. Oke, kita taruh dulu ya. Kursi saya, pesanan saya di sini nih, nomor 3. Untuk kursinya konfigurasi 22. Untuk selasar sih dia lebar ya. Kursinya dia ngepas sama badan. Untuk kapasitas kursinya berjumlah di sini ada 8 baris, ini 8 baris berarti 16 kali 2 32 kursi. Tambah ada satu lagi sih di baris belakang nih, ada 3 kursi. Tapi nggak tahu ini dijual apa enggak nih 3 kursi ini nih. Terus di belakangnya lagi kandang macan. Wih, ada Doraemonnya. Imut banget. Ada guling gitu ya, berasa kayak di rumah banget. Ini dia kalau untuk legroomnya di bagian tengah ya. Kita coba. Wah, ini sekelas VIP, tapi dia jauh nih jarak legroomnya. Mantep nih untuk sekelas VIP. Padahal ini udah, kalau bus-bus pada umumnya udah setara dengan kelas eksekutif ya, cuman bedanya dia nggak pakai leg rest aja sih, polos ya, jadi nggak ada leg rest atau footrest. Enak sih nih untuk kelas VIP, fasilitas didapat di dalam bus ini yang nggak bisa dibawa pulang, dapat selimut ya, nggak ada bantal. Nah, yang saya lihat tadi nih bahan bludru dia kalau AC-nya dingin atau cuaca di malam hari dingin, bahan bludru ini enak nih, hangat. Cuman memang harus rajin perawatan ya. Perawatan biar nggak terlalu berdebu, banyak kutu-kutu gitu, harus rajin divakum. Kalau ini oke nih. Tuh, saya tepak-tepak aja nggak ngebul. Biasanya kan ngebul debu gitu ya. Tuh. Untuk kursinya dia dari Versa. Nih, Versa. Terus kemudian ini ada reclining seatnya. Tinggal dipencet aja tombolnya, nanti sambil bagian sandaran ini didorong sama punggung sendiri. Kemudian ada armrest, ini dia armrest. Wow, gampang nih. Untuk lover AC nya dia ini ya, ada blower, bisa diputar 360 derajat, terus buka tutup. Cuman ada lampu ambien aja, nggak ada colokan buat cas handphone ya. Jadi untuk cas handphone biasanya tuh ada di dalam kompartemen ini nih. Dia sistemnya terbuka. Kita cari colokan. Colokan ada di sini 3 di belakang. Cuma buat cas handphone aja ya teman-teman, tidak boleh buat cas power bank atau laptop. Ini di bagian depan sih kayaknya nggak ada ya. Cuman di bagian belakang tadi 3. Oh, depan ada nih. Alhamdulillah. Aman-aman buat ngecas kamera sama handphone. Nah, ini bagian hot seat ya. Ini kita coba duduk. Bagian hot seat bagian depan. Jarak legroomnya juga jauh.
Ini bisa masih muat buat taruh tas kita ya. Terus untuk fasilitas di depannya di hot seat ada partisi, meja kecil, ada cup holder buat taruh minuman. Dan untuk bagian sisi jendela kaca di bagian hot seat ya, ini ada selendang di bagian hot seat. Agak menghalangi sih, tapi nggak banyak karena masih bisa melihat pemandangan di sini nih. Sebelah kiri juga, terus ada tirai-tirai kalau terasa silau dari luar atau panas menyengat. Oke lah ini. Dan ini dia kaca depannya single glass, dia nggak macem-macem, ada apa tulisan nickname atau apa, paling cuman jurusan Wonogiri Sukabumi gitu ya. Terus ya oke lah, ini cuman ada stiker gelap di atas, jadi kita masih enak los ngelihat pemandangan ke depan nih. Untuk kaca-kacanya nih ya apa, nggak banyak stiker, nggak ada stiker malah ya di kiri dan di kanan, jadi pandangan penumpang keluar tuh nggak terhalang apapun, los. Terlambat 14 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan, ya nggak masalah sih ya, cuma 14 menit. Tadi ada nunggu penumpang sebentar. Dan untuk terminalnya enak sih nih, dindingnya nih diselubungi sama kaca-kaca, jadi dia terang ya, dan lantainya juga terlihat bersih. Untuk kru yang bertugas ada 3 orang, lagi kumpul semua di depan. Driver pertama dipegang oleh Pak Endi, driver kedua Pak Suryanto, itu lagi pakai topi, lagi duduk ya. Terus yang di depannya itu dekat kaca Pak Tarto, kondekturnya. Untuk rutenya dari Sukabumi ini kita akan melalui Cianjur, Bandung, kemudian masuk tol yang baru tuh, tol Cisumdawu, sampai tembus ke tol Trans Jawa. Kalau udah di tol Trans Jawa udah seperti biasa ya, menuju ke arah Wonogirinya. Nah ini pengalaman menarik buat saya, pertama kali dari Sukabumi menuju ke Wonogiri, kemudian melalui tol yang baru nih, tol Cisumdawu. Pemandangannya bagus sih di situ tuh. Ya, kelupaan tadi belum lihat toiletnya ya. Kita lihat toiletnya, lampunya remeng-remeng, warna hijau. Ada bak air, wastafel, tempat buat pipis. Ya, hanya buat buang air kecil aja ya. Tidak boleh buat buang air besar dan digunakan ketika bis sedang berjalan. Ain't you tired of thinking we can get through anything, 'cause I can't move on if you can't be strong. So you say you wanna change, but lately things have been the same. And it's my heart you're holding back again, and I can't be strong if you can't move on. Every time I hear you say my name, it always feels the same.
lumayan, masih sisa satu gemblongnya waktu beli di Bogor ketika perjalanan saya dari Bogor ke Sukabumi tadi pagi ya. Teman-teman bisa lihat videonya di thumbnail yang seperti ini dan judul yang seperti ini ya. Asik tuh perjalanannya, pemandangannya bagus banget, melewati atau melihat Gunung Pangrango. Informasinya tadi ngobrol sama kru kalau bus ini tuh baru saja perpal 1 hari, kemarin di hari Minggu. Dan tadi hampir perpal lagi nih di hari Senin ini ya, karena penumpang nggak sampai 10 orang. Tapi alhamdulillah detik-detik terakhir ternyata mencapai kuota bisa jalan. Keripik, pisang, keripik. Lama, Pak. Kita berhenti agak lama di sini. Biasanya 10 sampai 15 menit. Untuk okupasi penumpang di siang ini dari terminal startnya Sukabumi ya. Terminal jalur itu tadi mulai berangsur-angsur terisi sekitar ada 10 orang. Dan nanti infonya katanya di Bandung ada lagi. Ya mudah-mudahan rame ya. Dia tetap eksis nih Tunggal Daya. Untuk agen PO Tunggal Daya yang ada di Terminal Cianjur ini ya. Ini ada di situ tuh bareng sama Budiman. Sebelahnya Budiman ya. Ini ada Batagor. Aduh, bawaannya ngemil mulu ya kalau mau ngetrip ya. Kalau ngetrip tadi udah makan gemblong. Itu Batagor. Berapa nih bang? Porsi 10.000, Bang. Pas porsi 10.000 isi berapa? 10. Oh isi 10. Kalau beli setengah nggak bisa? Boleh. Boleh ya? Boleh. Setengah aja bang ya. Udah makan gemblong tadi di bis. Ya. Para penumpang dan krunya masih santai-santai, sebat-sebat dulu lah. Nah ini posisi agennya barengan sama Budiman. Ini nomor teleponnya nih, WA. Ya baiklah, segitu jadi kami dan lupa. Harusnya Pak. Pindah posisi dulu di sebelah kiri mumpung masih kosong. Soalnya di kanan tuh ada alingan sunscreen di depan driver ya. Untuk penghalang silaunya matahari. Nanti aja kalau udah agak menjelang sore kita request ke Pak Endi untuk dinaikin ke atas. Dan yang membuat perjalanan kita agak terhambat tuh biasanya dari Sukabumi menuju ke arah Bandung, karena ini cuma satu jalur atau jalur satu-satunya dari Sukabumi Cianjur menuju ke arah Bandung. Banyak truk-truk besar lewat sini nih, jadi makanya agak slow. Ya, sambil slow-slow gini enak sih ngemil tadi Batagor yang dibeli di di terminal Cianjur ya. Terus untuk AC-nya yang di bus ini nih, AC kandang Doro, klasik unik ya. Ini kata Pak Endi sih waktu pesan bus di Karoseri Laksana dia tidak include dengan AC. Jadi AC dari bus Tunggal Daya yang lama yang masih bagus itu dipasang di bus ini. Kalau untuk kenyamanannya sih ya sedang sih, nggak dingin-dingin banget dan nggak gerah. Ya sedang lah pokoknya, nyaman. Nah, ini kita lewat jembatan Sasak Raja Mandala. Ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Kanan ini Cianjur, kiri Bandung Barat ya.
Kita sudah tiba di daerah Cipatat. Nah, dari sini menuju ke arah Bandung tuh jalannya menanjak, berkelok-kelok, dan dominan oleh kendaraan-kendaraan besar kayak truk-truk besar gitu ya. Dia mengangkut ini nih eksplorasi dari Gunung Kapur. Ada tebing Citatah, dan yang di depan kita ini adalah tebing Gunung Karangpenganten atau Bukit Karangpenganten ya. Situ Ciburuy, kalau situ dia lebih kecil dari danau ya. Tapi pada umumnya di daerah sini banyak danau sih. Ada Waduk Cirata, ada Waduk Saguling, dan kalau ke utara lagi tuh deket dengan Waduk Jatiluhur. Nah, dan lepas Ciburuy kita sudah agak lancar nih masuk ke daerah Padalarang. Keberangkatan bus PO Tunggal Daya kalau dari Sukabumi menuju ke arah Wonogiri itu kalau sedang ramai itu biasanya ada dua bus yang jalan. Yang satu melalui utara kayak bus yang sedang kita naiki ini, dan satu lagi dia lewat jalur selatan. Cuman kalau lagi sepi kayak hari-hari gini cuman satu yang berangkat melalui jalur utara aja. Dan untuk hari ini nih, waduh nih spesial nih, karena hampir perpal 2 hari ya bus ini. Minggu kemarin dia udah perpal. Dan saya ucapkan terima kasih banget nih kepada agen PO Tunggal Daya yang ada di Terminal Sukabumi, Pak Heri. Beliau berupaya dengan maksimal mengupayakan bus ini tetap jalan dengan mencari kesana sini pontang-panting calon penumpang. Wah, salam deh buat Pak Heri ya. Semoga Pak Heri sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Asik sih nih performa bus Tunggal Daya Hino RG ini, masih mantap dengan bodi yang lawas kayak gini. Kalau kita denger ini nggak bunyi ya suara per daunnya, leaf spring nggak bunyi kriak-kriak. Jadi kalau kata Pendi kalau sedang dicuci itu di steam dibersihin juga tuh per-pernya, jadi dia nggak kotor dan nggak berbunyi berisik. Untuk kecepatannya di tol ini di saat lagi ramai kendaraan juga sih ya oke sih nih, 83 sampai 85 km per jam. Kecepatan yang nyaman, dan nanti kita cek lagi ya di saat kendaraan di tol itu mungkin sedang sepi gitu. Nah, di depan ada bus Hiba Putra lagi. Barengan terus nih kayaknya. Setelah menjemput penumpang terakhir tadi di gerbang tol Muhammad Toha 1, akhirnya snack udah dibagikan semua oleh co-driver Pak Tarto. Ini isinya ada wafer. Wih, wafernya gede dan lebar nih. Wafelo, lumayan loh ini. Dapat snack kayak gini nih, gede.
kelas VIP lagi ya. Dan ini ada kacang apa sih ini? Oh, kacang koro ya. Agak asin-asin gitu tuh. Dimutnya yang lama biar asinnya habis baru dikunyah. Sayang banget. Dan air mineral ini ukuran 300 ml. Dan terakhir ada ini pewangi mulut permen kiss. Ya, lumayan ya buat menjaga mulut biar nggak bau habis ya. Dan setelah ini kita akan masuk ke tol yang baru nih, tol Cisumdawu. I saw your mama just the other day. She looked glad to see me again. Do you remember when I used to come over to your house every day? Still remember the smell of your car when you drove me down to that lake. Felt so good staying up all night. That will forever be our place. Cisumdawu singkatan dari Cilenyi, Sumedang, dan Dawuan. Enak sih nih, bisa cepat menghubungkan Bandung dengan tol Trans Jawa. Dan untuk ujungnya nanti keluar tol Kertajati dekat Majalengka sana. If I could fly, fly right back to where I belong, fly right back to my home sweet home. If I could, I'd take it all back and fly high up above the open sea into another destiny. I close my eyes and I'm back in your arms, back in your arms. I'd fly. Sometimes I feel like you just wanna run. It's easier than facing your own doubts, but it will catch you no matter how far you go. It haunts you every night. I tried so hard to forget what we had, but then something reminds me of you. Do you remember the necklace you gave me? I wear it every day. And oh, it's been a long time since we were together, but there's a special place in my heart that's yours forever. If I could fly, fly right back to where I belong, fly right back to my home sweet home. If I could, I'd take it all back and fly high up above the open sea into another destiny. I close my eyes and I'm back in your arms, back in your arms. I'd fly, I'd fly. If I could fly, I'd fly right back to where I belong, fly right back to my home sweet home. If I could, I'd take it all back and fly high up above the open sea into another destiny. I close my eyes and I'm back in your arms, back in your arms. I'd fly, I'd Karena langit sudah mendung dan tidak silau lagi untuk drivernya, saya request ke Pak Endi agar sunscreennya dinaikin ke atas. Alhamdulillah beliau naikin sunscreennya. Dan ini udah gelap banget ya, mau deres hujannya ya. Nantinya di depan sebelum gerbang tol Kertajati kita akan melipir keluar dulu
ke arah Jati Gede, kita akan servis makan, tepatnya di daerah Sumedang. Naik bus Tunggal Daya yang ini kayaknya beda ya sama sebelumnya. Tahun lalu kurang lebih saya naik Tunggal Daya juga pakai bodi Trisakti. Jalannya nggak secepat ini nih, larinya paling cuma sekitar 70 waktu itu ya. Nah, kalau ini kayaknya beda nih, performanya mantep lah ini. Tunggal Daya yang ini pakai Hino RG dengan suspensinya suspensi per daun atau leaf spring. Ini dia, kita sudah keluar di gerbang tol Cisumdawu Jaya. Kalau diterusin tadi sebenarnya menuju ke arah Kertajati, cuma kita keluar dulu sebentar karena kita akan menuju rumah makan Kabita servis makan. Jaraknya dari gerbang tol Cisumdawu Jaya itu sekitar 11 km, ditempuh 15 menit kurang lebih ya. Nah kalau ini vibes-nya enak banget nih, lagi sore-sore gini jelang malam lewat hutan gini. Siluet pepohonan dengan backgroundnya langit senja, cakep ya. Ada rumah makan Kabita ya. Ini tuh sebenarnya nggak gede banget ya, karena di daerah terpencil gitu kan, bukan di Jalan Pantura gitu. Ini ada bus Bandung Express, tapi nggak tahu ini lagi perpal atau apa ya di sini nih, karena nggak ada penumpangnya dan posisinya mati semua. Dan barusan tadi masuk itu Hiba Putra, makan di sini juga. Lumayan ya, nih nggak terlalu gede, tapi suasananya enak loh ini. Oke teman-teman, sebelum kita makan, kita sholat dulu ya. Jamak qashar maghrib dan isya. Musolanya di sini lurus. Ini kalau mau beli snack-snack nih ada kayak warung nih, warung satu gitu ya. Kayak warung rumahan. Nah, ini kalau beli buah-buahan sini nih, mangga golek, mangga gedong. Oke teman-teman, ini jual tahu juga nih, tahu Sumedang, khas Sumedang. Kasih ya mbak. Sholat dulu ya. Ya alhamdulillah sudah tunaikan sholat maghrib isya jamak qashar. Ini Hiba Putra Sukabumi Bogor ya. Jadi pemain Sukabumi Wonogiri. Pemain Sukabumi Wonogiri ini ada dua berarti, Hiba Putra dan Tunggal Daya. Oke kita makan nih. Tukar kupon. Oh di sini nih. Oh ini nih. Beda ya, kalau itu Hiba Putra ya. Oh. Lauknya yang mana mas? Ini, sana. Ini apa nih? Kerupuk. Wah ini kerupuk merah putih ini nih. Lama nggak ngeliat gini nih. Ini sayur apa mas? Soto. Oh soto, ada kacangnya ya? Kacang dele ya? Oh iya. Wah ini sama kol, terus ini bihun goreng, ada tahunya, ayam. Wah enak nih. Enak. Oke kita makan dulu. Ya ini panganan yang saya ambil. Ada soto kacang kedelai, terus ini ada
bihun goreng, ada campur tahu ya. Terus ini ayam kayak ayam Kentucky gitu, dan sambel. Oh, ini kerupuk nih. Ini udah lama nggak makan kerupuk model gini nih. Kayaknya sih menarik nih. Ntar kita cobain dulu ya. Oke teman-teman, di rumah makannya juga representatif. Oke sih ini, bersih dan nyaman. Kita makan dulu ya. Ya oke teman-teman, jadi untuk makanan yang di rumah makan Kabita ini recommended, enak. Tadi sotonya juga enak, ayamnya oke lah nih, oke, recommended. Terus kemudian untuk bus yang kita naikin nih, Tunggadaya. Jadi sebelum sampai ke Purwantoro itu, perjalanan dari Sukabumi sampai ke rumah makan Kabita di Sumedang ya. Ini sebenarnya udah kelihatan sih, karena kita udah melalui beberapa jenis medan ya, dari mulai tanjakan, naik turun, terus kemudian belok-belok, dan kemudian bahkan di tol. Dan bahkan tolnya juga sempat hujan. Kecepatannya masih oke, performanya masih bagus, dan menurut saya sebenarnya perawatannya juga masih oke ya. Terdengar kalau tadi tuh di dalam kabin penumpangnya, suspensinya tuh walaupun pakai per daun, lip spring, tapi dia nggak bunyi kriak gitu. Nggak bunyi ya. Terus kemudian performa di itu jalan tol tuh enak. Sebenarnya sih bisa dipacu lebih lagi ya, cuman karena mungkin karena busnya juga sudah agak lawas ya, jadi drivernya agak hati-hati. Nah oke teman-teman, kalau menurut saya sih oke lah nih Tunggadaya, dengan harga sekian dapat servis makan, dapat snacknya juga banyak lagi ya. Oke lah ini, cuman sayang ya mudah-mudahan sih ini bisa terus eksis dan melakukan peremajaan lagi ya, bus-bus baru ya. Sayang nih bus legend nih, saya tetap dukung nih Tunggadaya berkiprah di Wonogiri Raya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanannya ke itu ya, ke Purwantoro. Bus kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur, Purwantoro, Wonogiri. Dan driver sudah diambil alih oleh Pak Suryanto, driver tengah ya. Lagunya syahdu banget nih, kelenengan gini ya, gending Jawa. Driver kedua kita Pak Suryanto, ini bawa busnya lebih agresif. Padahal kalau secara umur beliau ini udah nggak muda lagi ya, udah paruh baya. Tapi mantep lah ini, kenceng loh ini. Nah ini dia speednya. Seperti yang sudah saya sebutkan di rumah makan tadi ya, sebenarnya bus ini tuh bisa dipacu lebih lagi dari 85 yang sudah kita cek pada waktu sore hari. Terbukti nih ya, di atas 100. Mantep lah ini performanya bus ini. PO Tunggadaya merupakan salah satu pelopor untuk kelas VIP di daerah sekitar Wonogiri pada tahun 86-87, di saat PO-PO Wonogiri lainnya tuh masih bermain di kelas ekonomi. Dan ketika dilihat banyaknya peminat untuk kelas VIP tersebut di Wonogiri bagus ya, akhirnya PO Wonogiri lainnya ikut tuh kelas VIP.
Nah, tapi setelah itu PO Tunggadaya jadi pelopor juga nih untuk kelas eksekutifnya. Nah, makanya saya pernah bilang tadi di opening awal ya, PO Tunggadaya itu merupakan salah satu PO yang memperkenalkan kelas eksekutif ke keluarga saya. Jadi bisa dibilang PO Tunggadaya tuh selalu satu langkah lebih di depan dibanding PO Wonogiri lainnya ya. Aduh, tidurnya kebablasan, kesirap sama lagunya Waljinah nih. Tadinya saya pikir tidur bentar, nanti pas keluar nyeser di Pantura kita melek lagi. Ternyata bus ini nggak lewat Pantura. Biasanya kan di Brebes Timur tuh dia nyeser di Pantura ya. Seperti yang tahun lalu saya naik Tunggadaya juga. Nah ini akhirnya terus bablas, makanya saya kayak di ayun-ayun bobonya. Nggak terasa. Jadi enak sih lewat tol terus ya. Bisa lebih cepat sampai Purwantoro. Oh iya, lupa saya sampaikan kalau Tunggadaya ini masih memberlakukan 10 tiket gratis satu ya, asal dengan nama yang sama. Nah, ibu saya tuh dulu langganan banget tuh kelas eksekutifnya waktu baru pertama keluar kelas eksekutif. Jadi 10 gratis satunya udah sering banget karena nggak mau PO yang lain. Yang penting dengan nama yang sama dan kelas yang sama pada waktu itu. Ketika sudah keluar tol baru terasa nih kedengaran suara kriet-kriet di pernya, per daun. Karena sebelumnya dari arah barat itu kita sudah diterpa hujan ya, jadi pasir-pasir yang ada di jalan tuh nempel ke apa tuh per-pernya, per daunnya, dan ketika airnya sudah kering jadi debu atau pasir itu masih nempel di per. Tapi besok kalau dibersihin lagi di cucian, di steam tuh, ini suara kriet-kriet atau suara berisiknya ini sih bisa hilang lagi. Karena krunya kan rajin ya kalau untuk bersihin untuk pernya. Selalu dibersihin pernya oleh mereka nih. Coba ini. Nggih, enggak. Ketika tinggal sendiri, saya jadi merenung dan berpikir, kira-kira besok saya masih bisa nostalgia lagi nggak ya dengan PO Tunggadaya ini?
Mengingat informasi yang saya dapat dari kru bahwa bus ini tahun depan itu dia tidak bisa jalan lagi. Karena adanya pembatasan usia atau umur sasis regulasi dari pemerintah untuk bus antar kota antar provinsi. Jadi bus ini akan dialihkan beroperasi menjadi AKDP atau menjadi bus pariwisata. Selain itu juga bus ini trayeknya cuma Purwantoro, Wonogiri, dan ke Sukabumi PP. Nggak ada yang menuju ke Jakarta dan ini jauh dari tempat tinggal saya. Untuk nostalgia lagi tuh kayaknya agak berat kalau dari Jakarta ke Sukabumi dulu. Ya entahlah, semoga suatu saat nanti bisa nostalgia dengan Tunggal Daya, harapannya bisa naik dari Jakarta. Ya doa yang terbaik buat PO Tunggal Daya. Baiklah Sobat Om Jarwis, demikian liputan perjalanan saya dengan PO Tunggal Daya dari Sukabumi menuju ke Purwantoro. Semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat dan dapat menghibur. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf ya. Saya pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Endi. Lama nggak? Ya, lama. Rabu balik Pak. Oh siap. Rabu. Ya makasih Pak Endi. Pak Tarto, makasih Pak. Ya.